Halo semuanya, balik lagi dengan saya Arif Farisman. Di video kali ini kembali lagi saya akan bahas sebuah sepatu. Mohon maaf buat teman-teman semuanya, satu minggu saya nggak upload video sama sekali. Lagi banyak kerjaan cuy yang harus diselesaikan dan lumayan menyita waktu. Maka dari itu lebih baik saya off dulu daripada ya buat video setengah-setengah karena capek. Jadi lebih baik saya off dulu, lumayan sambil istirahat. Dan di sini saya sudah ada nih cuy, 1, 2, 3 dari Geoff Max cuy ya. Ini adalah sepatu-sepatu Geoff Max yang dikatakan terbaru, yang enggak juga lah ya. Ini adalah divisi terbaru dari Geoff Max, yaitu yang diberi nama adalah Athletica by Geoff Max ya. Jadi ada by Geoff Max nya. Jadi Athletica ini adalah sebuah divisi yang terbaru, bukan terbaru ya, tapi divisi lain atau gampangnya adalah anaknya Geoff Max yang fokus pada sportwear ya. Mereka sudah merilis, kalau nggak salah ada beberapa artikel, kalau nggak 3, 4 dan beberapa colorway. Dan di sini saya punya 3. Saya udah nggak sabar, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai detailnya seperti apa, harganya berapa, worth it atau enggaknya, dan kemudian nyaman nggak ya kalau misalkan dipakai untuk olahraga. Kan katanya sepatu olahraga, ya kan? Oke, ini dia yang pertama. Dan kalau untuk boxnya sama ya seperti Geoff Max yang lainnya, sama persis. Jadi Geoff Max itu cuy, jadi mereka itu melakukan rebranding ya. Nah, logonya kan udah diganti seperti ini. Ini asalnya dari awal mula mereka kolaborasi dengan Mike Milford ya. Dan boxnya udah seperti ini, dan ini namanya AT231 Black White. AT ini adalah Athletica ya, nama brandnya ini. Jadi Athletica by Geoff Max seperti itu. Ini 43 28 cm, berarti untuk Athletica by Geoff Max ini untuk sizingnya itu sama persis dengan Geoff Max, yaitu true to size. Oke, ini dia. Sus papernya polos, dan kemudian ini dia spokatnya. Anjas. Ini udah saya pakai ya cuy ya. Ini kita dapat ini hang tag ya, Geoff Max. Kemudian apa lagi ya? Udah nggak ada lagi. Oke, ini dia sepatunya. Jadi pertama kali ketika saya dapat sepatu ini itu langsung saya pakai cuy, karena sorenya saya mau jogging kecil-kecilan cuy. Gila, ini bener-bener enteng banget. Jadi gampangnya ini adalah Nike Cortez versi enteng banget dah, gampangnya seperti itu. Ini bener-bener enteng banget cuy ya. Dan kalau misalkan teman-teman menyampaikan berpendapat, bang itu kan siluetnya mirip dengan Nike Cortez, teman-teman nggak salah ya, teman-teman nggak salah. Dan saya akui memang siluet Nike Cortez itu adalah one of the best ya kalau menurut saya untuk kategori sepatu running lah. Saya nyaman banget dengan Nike Cortez, dan ini kalau misalkan mengadopsi atau terinspirasi dari Nike Cortez, masalah sih menurut saya ya. Tapi ini berhasil banget cuy, karena ini bener-bener ringan banget, ini enteng banget. Sorry saya nggak bisa ngukur karena saya nggak punya timbangan digital ya. Nantilah ya, saya nabung dulu untuk beli timbangan digital. Oke, sekarang untuk bagian detailnya sendiri. Jadi di bagian depan sini ini diberi nama yaitu adalah Sweat Resista ya. Jadi Sweat Resista ini material sweat biasa, dengan tujuan di sini adalah untuk menambah durability sepatu. Kalau misalkan ini iseng-iseng kita buat lari, kemudian ada bola yang terlempar, kemudian kita tendang, ini masih sabi cuy. Tapi kalau misalkan dibuat futsal atau sepak bola, please jangan. Dan kemudian untuk material uppernya ini lebih dominan pada polyester ya. Ini bener-bener ringan banget, breathable banget. Dan kemudian ini logo Geoff Max-nya kecil banget, ini kulit sintetis. Dan kemudian di sini bagian heel-nya ini ada sweat lagi. Dan mereka menyebut bagian belakang ini yaitu heel defensor. Dan yang maksudnya adalah ini bagian belakang ini karena ini memang bener-bener empuk banget dan kemudian lumayan tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini lumayan tinggi. Ini bener-bener bisa ngeredam bagian belakang kaki kita, tumit kita sampai ke pelok itu apa bahasa Indonesia nih ya. Pokoknya sampai ke bagian belakangnya mata kaki tuh ya. Itu yang lumayan kalau misalkan kita terbentur istilahnya terbentur oleh sesuatu benda, ini lumayan bisa ngeredam cuy. Dan kemudian untuk bagian outsole-nya sendiri ini ya seperti ini, dan mereka memberi nama ini adalah Retro
grip sole, kok grip sole ya, retro grip sole ya. Kalau saya pakai kemarin ini lumayan nggak licin ya, jadi bener-bener lumayan ngegrip banget sih kalau menurut saya. Ini sempat 2 kali saya pakai untuk jogging kecil-kecilan di sekitar rumah saya cuy. Kemudian untuk harganya sendiri ini kalau nggak salah sekarang sedang ada diskon dan dijual dengan harga Rp315.000. Kalau misalkan ini dikategorikan sepatu yang sport ya, ini bener-bener gila, ini bener-bener enteng banget cuy. Asli ini bener-bener enteng banget. Kemudian untuk masalah kenyamanan cuy, jadi sepatu ini udah 2 kali ini saya pakai untuk olahraga kecil-kecilan lah, lari kecil-kecilan di sekitar rumah ya. Kalau untuk lari kenceng-kencengan saya kurang tahu ya, tapi yang pasti kemarin saya pakai ini lumayan nyaman. Bukan lumayan lagi sih ya, tapi emang bener-bener ini nyaman banget ya. Ini sepatu ini enteng banget. Tapi di sini ada satu hal cuy ya, mungkin di kedepannya untuk Geoff Max untuk yang ini keren banget cuy, asli ini keren banget. Tapi mungkin untuk siluet sedikit di develop yang mungkin apanya gitu yang dibedakan, jadi tidak plek-plekan, kurang lebih bisa dikatakan terinspirasi banget dari Nike Cortez. Tapi overall ini mantep banget coy. Oke, kemudian yang kedua ini boxnya, aduh, kena tanah suaranya, apa kan, bukan ya, kerikil kena meja tuh, srik gitu di hati. Dan ini untuk boxnya ukurannya sama persis. Ini adalah yang kedua, ini diberi nama adalah AT555 ya. Dan langsung saja kita buka. Nah, seperti ini. Kalau ini apa ya, saya demen banget cuy ketika saya pakai ini kemarin untuk sepedaan ya sama anak sama istri saya. Ini bukan lumayan lagi ya, tapi enak banget di sini untuk detailnya sendiri. Di sini untuk bagian depan ini ada material meshnya, dan kemudian untuk bagian uppernya sini mereka ini menyebutnya adalah 40 skin, yang artinya di sini maksudnya ya, jadi di sini ini bener-bener apa ya, leluasa, bener-bener fleksibel, lentur kalau dibuat untuk olahraga. Jadi kalau misalkan kita buat untuk jogging, olahraga kecil-kecilan atau olahraga gym atau apapun lah. Tapi kalau yang olahraga berat-berat mungkin ini kurs ya. Tapi kalau untuk olahraga kecil-kecilan, lari-larian gitu, putar-putar 57 kali gitu, kalau misalkan teman-teman kuat, ini bisa sih ya. Dan kemudian di bagian liningnya ini mereka memberi nama adalah La Jersey, yang maksudnya di sini cuy, jadi di bagian liningnya ini mereka memberikan foam dan juga dilapisi dengan material jersey. Dan kemudian untuk harganya sendiri ini adalah Rp315.000. Ini saya katakan sangat worth it banget cuy. Karena apa? Saya yang paling suka dari sepatu ini adalah bagian dalamnya ini bener-bener luas banget ya. Jadi bener-bener saya pakai sepatu ini sampai ke bagian mata kaki. Jadi apa ya, kayak saya bingung ngomongnya cuy, tapi kalau dipakai itu bener-bener ngegrip gini loh ya. Jadi bener-bener enak banget sih, kayak saya merasakannya kemarin seperti itu. Saya suka banget ini, jadi luas banget bagian dalam, dan untuk bagian depan sini ini juga luas. Nah, jadi saya nggak merasakan sakit sama sekali, dan untuk desainnya pun oke ya cuy. Kemudian untuk outsole-nya sendiri cuy, nah ini dia ya, ini dari atas saja ya. Outsole-nya sendiri ini diberi nama oleh mereka ya, yaitu Elcation. Outsole-nya itu bener-bener ini empuk banget cuy, ini bener-bener ringan banget. Coba teman-teman perhatikan dari atas nih, tweng, ini bener-bener empuk banget. Dan mungkin teman-teman yang jadi pertanyaan adalah, bang itu licin atau enggak ya. Sekali lagi, ketika saya pakai sepatu ini kemarin ini meskipun saya lewat, karena kemarin ketika saya pakai apa namanya sepedaan ya, itu habis hujan kondisinya dan saya nggak licin itu ya. Kemudian yang ketiga ini cuy, yang terakhir ya, ini diberi nama yaitu AT693. Sekali lagi, AT itu adalah Atletica, berarti ini seri yang ke-693. Jadi yang 231 yang pertama tadi itu adalah seri yang pertama mereka atau artikel pertama mereka keluarkan. Kemudian seri yang kedua yaitu yang 55, berarti yang kedua. Dan yang ketiga adalah 693. Saya kurang tahu sih untuk warna penamaan itu terinspirasi dari mana, angka-angka seperti itu, apakah akan semakin terlihat apa ya, olahraganya, performance-nya karena menggunakan angka-angka, saya kurang tahu. Di sini saya dapat beberapa stiker cuy, nih lumayan lah, bisa ditempel-tempel di sepeda ya. Oke, gini sekarang kita bahas, ini dia sepatunya. Ini adalah seri AT693. Dari kedua sepatu sebelumnya cuy, kalau dikatakan yang paling ringan yang mana?
Ini bener-bener ringan banget. Karena apa cuy? Di bagian uppernya sini ini menggunakan material knit. Dan kalau material knit udah jelas lah, mungkin teman-teman tahu kalau untuk dibuat olahraga itu nyamannya bener-bener nyaman banget, karena material knit itu pasti nge-grip di bagian kaki, dan kalau untuk dibuat gerak-gerak itu pasti mengikuti pola kaki kita, itu pasti ya. Kemudian untuk sepatu ini yang saya suka adalah desainnya cuy, yaitu saya simple banget ya, warnanya udah biru-biru semuanya, nggak ribet lah kalau menurut saya. Kemudian untuk harganya sendiri ini yang paling murah dari dua seri yang sebelumnya, ini harganya adalah Rp262.500 ya. Kemudian untuk sepatu ini sendiri kemarin saya pakainya bukan untuk olahraga ya, tapi saya pakai untuk kerja. Satu kali aja saya pakai sepatu ini, saya katakan seharian. Ada beberapa sepatu yang materialnya knit, itu ketika dipakai dan saat kaki kita diam itu lumayan sakit cuy, karena teman-teman tahulah seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa material itu benar-benar nge-grip banget untuk kaki. Tapi di sepatu ini ketika saya pakai kemarin enggak cuy, enggak, ini sama sekali enggak nge-grip. Oke, ini ketiga sepatunya. Dari ketiga sepatu ini sebenarnya ada satu hal yang sedikit saya sayangkan, yaitu untuk masalah insole-nya. Insole-nya bukan berarti nggak empuk atau gimana. Ini untuk ukuran sepatu sport ini udah pas banget, insole-nya nggak keras, nggak empuk, jadi apa ya, nggak terlalu ngecel banget kalau kita pakai, nggak terlalu keras juga kalau misalkan kita buat untuk running kecil-kecilan. Tapi di sini yang satu hal yang saya sayangkan, yaitu ketiga sepatu ini untuk insole-nya yaitu non removable ya. Mungkin kalau saya pribadi ya, menurut saya adalah kalau misalkan tipikal sepatu sport, alangkah baiknya kalau dibuat removable. Karena apa cuy? Otomatis kalau misalkan kita buat untuk olahraga kecil-kecilan itu pastikan yang namanya berkeringat, dan kalau udah berkeringat itu kan yang paling enak kalau misalkan dicuci, ya udah dilepas semuanya, dijemur semuanya dengan baik. Baik, segini dulu untuk video kali ini, dan mungkin teman-teman ada yang punya salah satu dari ketiga sepatu ini dan mungkin teman-teman punya beda pendapat, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan mungkin teman-teman punya request saya harus bahas brand apa, sama cuy, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Terima kasih sudah nonton ya. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter. Waktunya kita olahraga. See you next time.